Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami menyuguhkan sebuah studi menyeluruh dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, dari hari Senin hingga hari Jumat. Kita bertemu dalam program Semua Kitab Suci untuk sebuah studi baru setiap harinya. Kita telah tiba dalam studi kita dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13, yang adalah sebuah pasal yang sentral dalam Injil Matius. Pasal itu berbicara tentang kerajaan surga atau amsal-amsal kerajaan surga. Siapkanlah Alkitab Anda dan kumpulkanlah teman-teman Anda serta keluarga yang ada bersama Anda di rumah. Adalah baik kita berkumpul di hadapan firman kudus ini, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi pengertian, memberi terang kepada orang-orang bodoh. Sekarang, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kita di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Saudara Yosef, menandakan apakah pasal 13 dalam pembagian Injil Matius? Kita dapat melihat sebuah bagian baru dalam Injil Matius dimulai dari pasal 13. Jika kita memahami apa yang telah kami katakan sebelumnya, sampai pasal 10 Kristus menunjukkan dirinya kepada bangsa itu sebagai Mesias dan ia memberikan bukti-buktinya. Pasal 11 dan pasal 12 adalah pasal-pasal yang penting sekali, di mana kita membaca tentang penolakan terhadap Kristus dalam pasal 13 karena Kristus ditolak oleh bangsanya. Keluarlah Yesus dari rumah itu adalah sebuah gambaran dari bangsa Israel. Duduk di tepi danau merujuk pada banyak bangsa. Ia mulai berkata adalah seorang penabur keluar untuk menabur, bukan untuk menuai buah dari yang telah ditabur sebelumnya, tetapi untuk menabur sesuatu yang baru. Kita perhatikan bahwa ia berbicara kepada kita tentang ladang sebagai seluruh dunia, bukan hanya bangsa Israel. Melalui semua hal ini, kita dapat melihat bahwa pasal 13 adalah sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami pewahyuan progresif yang mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan yang berubah dari suatu bangsa individual atau rentan waktu dari Injil Matius. Dan Matius berspesialisasi dalam pandangan dispensasional. Pendahuluan dari pasal itu dalam ayat 1 berbunyi, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Pembaca biasa dari perkataan ini akan heran. Apa arti dari Kristus keluar dari rumah itu dan duduk di tepi danau? Namun ada maksud Roh Kudus di sini. Bagaimana Anda memandang perkataan rumah dan danau? Pertama, apa yang saya lihat di Alkitab? Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Bagi banyak orang, firman Allah bagaikan perkataan manusia. Sebenarnya firman Allah jauh melebihi perkataan manusia. Firman Allah berkata pada hari itu, hari yang mana? Hari bangsa itu jatuh ke dalam dosa yang tidak terampuni. Hari itu Tuhan memutuskan hubungan alamiahnya dengan ibu dan adik-adik sambungnya. Ia berkata, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Rumah yang kita baca sebelumnya dan sesudahnya dalam pasal 10 adalah bangsa Israel. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dalam pasal 15, aku diutusnya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di sini ia keluar dari rumah itu. Itu sebuah gambaran tentang dia meninggalkan bangsa itu dan memalingkan punggungnya. Setelah bangsa itu menghadapkan punggungnya pada dia, menolak dia, dan memutuskan untuk membunuh dia, ia duduk di tepi danau. Dan tolong catat bahwa dikatakan, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk. Tidak ada komunikasi antara dia dan mereka lagi, karena ia terpisah dari mereka.
Namun dia duduk karena ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Itu adalah sebuah gambaran karena ia telah menyelesaikan pekerjaannya untuk sementara waktu. Sementara mereka sedang berdiri karena kita masih berada di dalam dunia ini melaksanakan peranan kita. Jadi kata yang sederhana ini penuh dengan indikasi-indikasi. Inilah apa yang sesuai dengan firman Allah. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Jadi rumah menandakan bangsa itu dan danau menandakan bangsa non-Yahudi. Kristus meninggalkan bangsa itu dan berpaling ke non-Yahudi. Ya. Setelah ia menyelesaikan pekerjaannya, ia duduk dan ada sebuah jurang di antara dia dan orang banyak karena Kristus melebihi semua surga sekarang. Karena Benar itu sekali. ada banyak arti dalam beberapa kata tersebut. Benar. Ia memulai dengan perumpamaan pertama. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian lagi ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yaitu di tempat yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian jatuh di tengah semak duri, besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sebelum kita masuk ke rincian perumpamaan pertama, mohon komentari tentang ekspresi kerajaan surga. Dalam pasal ini, dalam ketujuh perumpamaan, apa yang semuanya beritahukan kepada kita dalam kaitan dengan kerajaan surga? Kerajaan surga tentunya salah satu ekspresi yang salah dipahami. Beberapa orang telah menganggap kerajaan surga sebagai surga. Tentu saja ini tidak benar. Karena ketika kita membaca, misalnya pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Apakah ada orang-orang bodoh di surga? Sama sekali. Atau hamba yang jahat? Dalam perumpamaan tentang kerajaan surga dalam Matius 18, adakah hamba yang jahat di surga? Dan seterusnya. Jadi kerajaan surga hanyalah suatu ranah di bumi yang tunduk kepada surga secara nama saja. Di dalamnya ada lalang dan gandum sama seperti Kristus akan memperjelasnya dalam perumpamaan kedua. Di dalam perumpamaan ini ada lalang yang adalah pelaku-pelaku kejahatan, orang-orang jahat. Dan gandum adalah anak-anak kerajaan dan keduanya tumbuh bersama. Orang percaya dengan orang non-percaya ada di sini sekarang dalam suatu ranah di bumi yang kita sebut kerajaan surga. Atau untuk membuatnya lebih mudah, izinkan saya menyebutnya kekristenan secara umum. Dalam kekristenan adakah orang-orang percaya? Tentunya di segala tempat dalam setiap denominasi. Adakah orang-orang non-percaya? Tentu juga ada di mana-mana dan di setiap jemaat. Jadi kita dapat berkata bahwa gereja yang sejati adalah bagian dari kerajaan. Benar. Di dalam kerajaan. Ya. Karena kerajaan itu lebih luas daripada gereja. Benar. Itu adalah sebuah ranah yang secara eksternal mengenali hukum surga. Ketika Petrus mengambil kunci-kuncinya tidak ada satupun yang untuk gereja. Ya, Ataupun kunci untuk surga. itu benar. Melainkan kunci-kunci kerajaan surga untuk membuka bagi setiap orang yang mau masuk ke dalam ranah yang luas ini. Benar Untuk sekali. jalan masuk ke surga dan bergabung dengan gereja, kita membaca dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Benar. Baik. Ada kaitan apakah bagian ini mengenai kerajaan surga dengan perumpamaan-perumpamaan itu? Mohon berikan ide umumnya sebelum kita telaah satu persatu. Izinkan saya mengatakan bahwa perbedaan antara kerajaan surga dan gereja, saya akan menyebutkan sebuah perbedaan dalam zaman dan ruang atau keluasannya. Di dalam tempat dan waktunya juga. Bagaimana? Kerajaan surga dimulai dengan kematian dan kebangkitan Kristus dan kenaikannya. Ketika Kristus naik, kerajaan dimulai berkembang. Dan akan berakhir dengan kedatangan Kristus yang nyata dalam kemuliaan dan kuasa. Jadi rentang waktu kerajaan surga di bumi lebih panjang daripada rentang waktu gereja. Itu dimulai pada hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan akan berakhir pada hari pengangkatan gereja. Jadi, itu dimulai sebelum dimulainya gereja. Dan akan berlanjut setelah adanya gereja. Ini adalah kerajaan surga. Dan seperti kita pahami sebelumnya, itu adalah sebuah ranah yang lebih luas. Karena itu melibatkan semua orang Benar. yang mengakui apakah itu sebuah pengakuan yang segenap hati atau hanya sekedar pengakuan dari bibir saja. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Mohon komentari perumpamaan yang pertama yang baru saja saya baca adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebenarnya adalah seorang penabur keluar untuk menabur, membuat kita berpikir tentang dua hal. Bahwa ia datang sebagai seorang raja menurut Injil Matius, tetapi ia meninggalkan tongkat kerajaan karena
Bangsa itu tidak siap untuk menerima dia sebagai raja. Hal kedua adalah bahwa ada tanaman-tanaman yang ditabur sebelum kedatangan Kristus. 1500 tahun dari zaman hukum Taurat. Di mana buahnya? Sebenarnya Kristus datang untuk menanyakan tentang buah, dan dia tidak menemukan satupun. Jadi Kristus datang tidak menemukan buah, ia tidak menemukan hati-hati yang mau menerima dia sebagai raja. Lalu apa yang Kristus lakukan? Apa yang kita baca di sini? Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ia akan mulai suatu pekerjaan baru. Firman-Nya ditabur di hati dan ada buah yang diharapkan dari pekerjaannya menabur firman Allah di hati. Inilah yang kita pelajari dari perumpamaan ini. Kristus menjelaskan di kemudian hari apa maksud perumpamaan tersebut. Ya. Siapakah si penabur? Apakah benih itu? Apakah tanah itu? Mohon berikan penjelasan apakah jawaban Kristus. Maka penabur adalah manusia. Benih adalah firman Allah. Jenis-jenis tanah yang berbeda di mana benih jatuh ke atasnya menggambarkan jenis-jenis hati yang berbeda-beda. Jadi ada suatu hati yang keras, yang seperti jalanan, di mana burung datang dan mencuri firman itu. Ada sebuah hati yang emosional, yang sensitif dan cepat terpengaruh. Namun sama seperti ia cepat panas, ia cepat dingin pula. Mereka menyebutnya hati dari aluminium. Hatinya cepat dingin dan cepat panas. Dan kemudian ada sebuah hati yang cemas, yang sibuk dan tidak punya waktu, yaitu semak duri. Ditanam di antara semak duri dan duri-durinya bertumbuh serta mencekiknya. Namun syukur kepada Tuhan ada tanah yang baik dan ada hati yang baik, yang menerima dan memahami firman dan berbuah-buah dengan ketekunan. Tidak ada hati yang sudah baik dengan sendirinya. Tentu saja. Namun itu adalah karya pembajak yang menyiapkan tanah. Ya. Dan kerja keras Roh Kudus dengan manusia yang membuat dirinya memenuhi syarat menerima pewahyuan dari Tuhan. Benar sekali. Tidak ada seorang pun keturunan Adam yang dengan sendirinya memiliki suatu tanah yang baik. Benar. Baik, mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Di ayat 10 dan 11 kita membaca, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Apa arti dari rahasia kerajaan sorga? Apa arti ekspresi rahasia kerajaan surga? Jelas dalam nubuat-nubuat perjanjian lama bahwa surga berkuasa atas bumi. Contoh yang paling sederhana adalah Daniel 2 dan 7 diantaranya. Namun rahasia kerajaan surga adalah hal-hal yang kita baca di dalam Mazmur 78. Misalnya ketika kita membaca, "Aku membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala." Ayat ini akan dikutip dalam pasal yang sama setelah beberapa waktu. Ini berarti bahwa ada rahasia-rahasia yang tidak dideklarasikan di dalam perjanjian lama. Misalnya bahwa ladang di mana firman kerajaan ditaburkan bukan cuma Israel tetapi dunia. Ladang adalah dunia. Hal lainnya adalah bahwa Kristus tidak berkuasa secara harafiah kini. Namun ia berada di surga dan tidak ada mata yang melihat dia. Ini juga salah satu rahasia bahwa ada periode kasih karunia. Selama periode kerajaan yang diproklamirkan, sejahat akan langsung binasa setiap pagi. Namun di sini kita baca biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Dari sudut pandang berbeda ini, kita dapat melihat bahwa ada rahasia-rahasia dalam kerajaan surga yang murid-murid boleh ketahui. Tetapi mereka yang di luar, mereka tidak diperbolehkan untuk mengetahuinya. Sekarang mereka tahu apa arti ekspresi rahasia kerajaan sorga. Marilah mengatakannya sekali lagi sehingga tidak seorang pun akan menambahkan kepada arti teks tersebut dan berkata bahwa ada rahasia-rahasia dalam kekristenan. Ekspresi rahasia kerajaan surga berarti kerajaan dalam kondisi tersembunyi dalam ketiadaan Kristus ketika ia berada di surga. Sebagai sebuah prinsip, rahasia terselubung sampai semuanya disingkapkan dan perjanjian baru bukanlah sebuah perjanjian rahasia, melainkan sebuah perjanjian wahyu-wahyu dari apa yang terselubung dalam perjanjian lama. Benar. Jadi kita telah memahami arti dari perumpamaan yang pertama. Mohon berikan arti dari perumpamaan yang kedua, Saudara Yosef. Yang dimulai dengan ayat 24. Silakan.
Perhatikan bahwa perumpamaan kedua dimulai dengan hal kerajaan surga itu, seumpama ekspresi ini tidak muncul dalam perumpamaan pertama. Namun itu akan digunakan mulai dari yang kedua sampai ke perumpamaan yang terakhir. Itu memberitahu kita bahwa bukan cuma Kristus anak manusia menabur, tapi juga ada suatu musuh, dan Kristus menjelaskan bahwa musuh itu adalah iblis, yang juga menabur. Ini aneh. Namun ia menabur benih-benih yang jahat, yaitu ilalang. Ini tersebar luas selama masa kerajaan Roma, karena suatu krisis besar terjadi dan sebagai hasil dari bahaya yang sangat sederhana ini, yaitu Anda dapat dengan mudah melemparkan sejumlah benih ilalang, ladang di ladang, dari orang yang adalah musuhmu, dan kemudian lalang akan tumbuh dan menghambat pertumbuhan gandum. Tanpa usaha yang benar-benar adalah suatu bahaya besar. Kristus menjelaskan bahwa iblis adalah sosok yang menanam tanaman buruk dan jahat ini. Dan ia memberitahu kita bahwa tanaman yang baik adalah anak-anak kerajaan, sementara tanaman yang jahat adalah lalang yang adalah anak-anak si jahat. Kristus berkata agar tidak memetik lalang. Kalau ketika kamu mengumpulkan lalang, gandum ikut tercabut bersamanya. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai panen, dan inilah apa yang terjadi sekarang ini. Orang jahat bersisian dengan orang percaya dan orang kudus. Namun selama tuaian pada akhir zaman, lalang dan gandum akan dipisahkan. Anak-anak jahat akan dipisahkan dari anak-anak kerajaan. Saya ingin membaca ayat ke-30, sebuah bacaan yang berbeda. Mohon koreksi saya ketika ia berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Jadi selama menuai, seluruh ladang akan menjadi gandum. Atau semua lalang akan menjadi gandum. Atau semua lalang seperti yang kita dengar sekarang bahwa seluruh dunia akan menjadi Kristen sebelum kedatangan Kristus. Mohon komentar Anda. Sebenarnya saya tidak benar-benar yakin dari mana mereka memperoleh gagasan ini. Di seluruh Alkitab, kita tidak membaca bahwa seluruh dunia akan berubah menjadi gandum, kecuali itu adalah penafsiran yang buruk dari perumpamaan keempat sampai Kamir seluruhnya, dan ragi itu tidak pernah berbicara tentang sesuatu yang baik. Ragi selalu berbicara tentang sesuatu yang jahat. Dan di sini jelas bahwa lalang dan gandum adalah untuk masa panen. Tidak akan pernah ada waktu di mana dunia akan berubah seluruhnya menjadi orang percaya sampai kedatangan Kristus dan pemerintahannya. Ia akan memurnikan kerajaannya dari segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dan semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, dan selama pemerintahan Kristus di hadapan publik, seluruh dunia akan berpaling kepada Kristus. Namun bukan sebagai sebuah hasil dari penginjilan dengan Injil, tetapi sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Oke, lalu muncullah perumpamaan ketiga yang mulai dari ayat yang ke-31. Yesus memberi perumpamaan lain. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang itu biji yang paling kecil, tetapi bila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang untuk bersarang pada cabang-cabangnya. Apa yang sedang ia bicarakan? Asal muasal kekristenan adalah sekecil biji sesawi yang adalah benih yang terkecil dari semua benih di tanah Israel. Namun ketika benih itu tumbuh, benih itu menjadi pohon yang besar yang tingginya sekitar 3 meter. Dan ini adalah sebuah gambaran tentang awal yang sangat kecil dari kekristenan, tapi sekarang itu menjadi sebuah kerajaan universal. Jumlah pengikut kekristenan adalah yang terbesar di dunia. Tentunya ini tidak berarti mereka semua adalah orang-orang percaya sejati, tetapi sejumlah besar dari mereka adalah jahat seperti telah kami katakan dalam perumpamaan kedua, ilalang. Oke, lalu ia berbicara tentang ragi. Mohon beritahu perumpamaan tentang ragi. Perumpamaan tentang ragi ditafsirkan cukup berlawanan dari apa yang Kristus maksudkan. Mereka menafsirkan secara salah mengingat ragi yang diadukan ke dalamnya oleh seorang perempuan adalah Injil. Saya tidak tahu mengapa perempuan itu mengadukannya. Jika itu adalah Injil, mengapa mereka menafsirkan sampai Kamir seluruhnya bahwa seluruh dunia berubah menjadi Kristen? Sementara Rasul mengatakannya dengan jelas bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad juga. Akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi dari manakah mereka memperoleh pengajaran asing ini yang tidak memiliki bukti? Ragi di seluruh Alkitab adalah gambaran kejahatan.
Dan sayangnya kejahatan masuk ke dalam pengajaran Kristen. Namun syukur pada Tuhan, tidak seorang pun dapat memilih dan menelintir Alkitab yang masih berisi kebenaran, dan mungkin ini adalah sebuah rahasia dan sebuah alasan dari serangan-serangan iblis yang tidak pernah terjadi sebelumnya pada firman Allah. Baik, Saudara Yosef, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadir. Kami ingin bertanya tentang perumpamaan biji sawi. Apakah benar bijinya yang paling kecil atau ada hal lain tentang hal itu? Silakan Saudara Yosef. Tuhan di sini tidak sedang berbicara sebagai seorang ahli tumbuhan, namun dia sedang berbicara kepada para pendengar yang normal dan pengawas. Jadi ya sedang beritahu mereka, apakah engkau tahu bahwa biji sawi ketika ditanam di taman, salah satu di antara Anda, biji itu terlalu kecil. Biji yang terkecil dari biji yang pernah Anda kenal. Dan itu tumbuh menjadi sebuah pohon yang kira-kira 3 meter tingginya. Burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Di sini ia ingin berbicara tentang awal kekristenan yang sederhana dan akhir yang tak pernah terjadi sebelumnya. Itu dimulai dengan 120 nelayan dan orang-orang lain, dan hari ini miliaran orang mengikuti kekristenan. Jadi kekristenan berarti bahwa itu adalah yang terkecil dari semua benih yang ada di tanah Israel. Itu benar. Yang dikenal oleh mereka. Dikenal oleh publik. Ya. Oke. Tentunya Anda telah menunjuk pada awal dari gereja atau awal yang lemah kecil dari kekristenan di mana 120 Ya. orang berkumpul di ruang atas tetapi menjangkau seluruh dunia. Benar. Apa yang ia maksud dengan burung-burung di udara yang datang dan bersarang di cabang-cabangnya? Ini penting, Saudara Ayat, bahwa kita tidak mencari sebuah penafsiran atas kosakata tertentu di luar firman Tuhan. Benar. Dan di luar pasal ini secara khusus, jadi burung-burung di udara dijelaskan oleh Kristus sendiri dalam perumpamaan. Dan perumpamaan Tentang penabur. itu benar perumpamaan penabur. Ia berkata bahwa burung-burung di udara adalah si jahat, iblis. Apakah iblis menemukan sebuah tempat di dalam kekristenan? Jawabannya adalah ya. Di manakah itu? Kita menemukannya dalam surat mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dalam Wahyu misalnya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Jadi iblis telah menemukan sebuah tempat, ya, di banyak ajaran sesat dan hayalan yang ada di luar firman Tuhan. Ya, iblis masuk ke tempat ini. Kita membaca bahwa yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis di dalam jemaat Tiatira. Dan jemaat iblis di dalam surat kepada jemaat di Smyrna, ya, iblis telah menemukan sebuah tempat untuk menyelipkan kejahatannya dan merusak ajaran-ajaran. Namun kita telah mengatakan sebelumnya bersyukur kepada Tuhan bahwa kebenaran tersedia di dalam kitab agung ini. Jadi kekristenan dikaitkan dengan Alkitab. Dan semua yang di luar Alkitab adalah sebuah masukan dari iblis. Itu benar. Dan praktik manapun dalam kekristenan tidak menggerakkan keasliannya. Ya. Untuk dipraktikkan selama 2000 tahun. Atau karena sosok yang mewariskannya, keaslian dari praktik itu adalah apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Karena sejak zaman para rasul ada pengajaran palsu yang merangkak masuk ke dalam kekristenan, seperti yang dikatakan burung-burung di udara datang Benar. dan bersarang pada cabang-cabangnya. Saya suka komentar seseorang di 2 Timotius 3:16 yang berbunyi, segala Alkitab membuat manusianya Allah lengkap dan tidak ada sesuatu yang melebihi yang lengkap. Benar. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini berarti bahwa apapun di luar kitab ini tidak dipandang sebagai pekerjaan yang baik. Ya, ada sebuah komentar pada ayat 33 tentang ragi. Anda berkata, banyak orang mengatakan bahwa ragi adalah karya Injil, dan bahwa perempuan yang menyembunyikan atau mengadukan itu adalah penginjilan dengan Injil. Saya telah mendengar ini dari banyak pengajar. Namun mengapa tidak mungkin raginya? Menunjukkan apakah ragi di dalam Alkitab? Karena banyak dari pengajar itu melupakan tentang kesatuan Alkitab. Alkitab adalah satu unit. Jadi ketika baca tentang ragi dalam Kejadian 12 untuk pertama kalinya, dikatakan anak domba tak dapat dimakan bersama ragi dalam Paskah, yang adalah sebuah gambaran Kristus, tidak boleh ada ragi. Dalam persembahan tepung yang merupakan gambaran tentang Kristus dan kemanusiaannya, tidak boleh ada ragi.
Ketika kita baca tentang ragi di Perjanjian Lama atau Kristus berkata, waspadalah terhadap ragi orang Farisi, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi jika Tuhan memperingatkan kita, akankah peringatan ini sesuatu yang baik? Jika di dalam surat-surat kita baca, buanglah ragi yang lama itu. Jadi kesatuan pengajaran menuntun kita pada hal ini, ragi itu jahat. Dan saya bertanya, jika ragi adalah Injil, maka kenapa ragi itu diadukan? Injil Kita diberitakan memberitakan Injil dengan dan kita mendeklarasikannya. Benar. Tidakkah Iya. demikian? Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan, namun hal yang diadukan, seperti Rasul Paulus katakan pada kita dalam suratnya yang kedua, pasal 2, diam-diam memasukkan pengajaran sesat yang Pengajaran sesat. membinasakan. Jadi perumpamaan ini tidak berbicara tentang penyebaran Injil, Tidak, bukan hal itu. namun tentang pengajaran palsu yang dengan diam-diam diadukan ke dalamnya oleh tangan-tangan yang dari luar, yaitu tangan-tangan guru palsu sampai kamir seluruhnya. Dan Itu. pengajaran-pengajaran yang merusak ini pun tersebar. Baik, terima kasih. Saya ingin berkata betapa sederhana kekristenan itu. Jika seseorang bertanya pada Rasul Paulus dan ia sungguh-sungguh ditanya, apa yang harus saya lakukan untuk dapat diselamatkan? Jawabannya mudah. Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Jika Anda bertanya kepada para pemimpin rohani sekarang, mereka akan beritahu sebuah kisah panjang secara utuh. Ragi membuat adonan menjadi lebih besar ukurannya. Namun ragi menodai kemurnian dari materi pokok. Jadi hari ini, ukuran dari materi pokok lebih besar, namun di manakah kemurnian, kesederhanaan, dan iman yang penuh? Jika kita suka berkata, apakah kekristenan yang sejati itu adalah adonan yang tidak beragi? Ya, Tanpa bahan tambahan dari luar, benar sekali. hanya salib Kristus saja yang menyelamatkan. Benar sekali. Iman dalam karya Kristus saja yang menyelamatkan. Tidak ada pengantara di antara Allah dan umat selain manusia Yesus Kristus. Ini adalah adonan yang utuh, tanpa ragi. Jika kita menambahkan ragi kepada adonan ini, maka Kristus adalah salah satunya. Salib di antara yang lainnya, dan iman dengan perbuatan, dan lain-lainnya jika hal-hal lainnya mau ditambahkan kepada Kristus. Perhatikan saudara ayat bahwa ragi memperbesar ukuran adonan sedikit demi sedikit. Lebih dari 2000 tahun, pengajaran-pengajaran asing merangkak masuk ke dalam kekristenan. Dan kemudian hal lain ditambahkan kepadanya. Jadi Anda tidak dapat menyingkirkan apa yang sudah ditambahkan, namun Anda dapat menambahkannya. Jadi kekristenan dimulai dengan kurangnya kemurnian dari bentuk aslinya yang tersedia dalam Di Alkitab. manakah dapat kita temukan gambaran adonan tanpa ragi? Hanya dalam Alkitab kita menemukan adonan tanpa Benar ragi. sekali. Tidak ada yang Bahan-bahan lain. tambahan selain Sudah Alkitab semuanya adalah ragi. Itu benar. Benar. Terima kasih, ini sebuah pembicaraan yang bermutu. Dan perumpamaan-perumpamaan lain memiliki pengajaran, tapi kita akan terus membahas tentang semua itu di dalam episode yang akan datang dengan sebuah revisi tentang 7 perumpamaan. Mari dengar komentar hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kerajaan surga adalah keadaan yang tunduk pada Kristus secara nominal, yaitu kekristenan pada umumnya. Yang dimulai dari saat kenaikan Kristus dan akan berakhir pada saat penampakan Kristus dalam kemuliaannya. Ini berbeda dengan gereja yang dimulai pada hari Pentakosta dan yang akan berakhir pada pengangkatan. Akan berakhir dari bumi dan akan diangkat darinya. Tepat. Terima kasih. Bahwa misteri kerajaan surga adalah kerajaan dalam keadaan tersembunyi dalam ketidakhadiran Sang Raja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Dan Saudara Anda Yosef, juga. Tuhan Terima memberkati. kasih. Pemirsa terkasih, kita telah membicarakan dalam episode hari ini tentang pasal 13 yang memiliki perumpamaan tentang kerajaan surga. Berbicara tentang kerajaan dalam keadaan tersembunyi dengan ketiadaan Kristus yang tidak ada di sana, di atas bumi sekarang, kita telah tahu bahwa adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ini menempatkan kita di depan setiap pelajaran yang sangat penting. Setiap kali Anda mendengarkan firman Tuhan, katakan kepadanya, "Oh Tuhan, bajaklah tanah hatiku, dan berikanlah kasih karunia kepadaku untuk berpegang pada firman-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib.
dan bebaskan aku.